Bacaan dan Renungan Harian tanggal 23 Juli 2021. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hak Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang-orang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan tak lain berbicara tentang kondisi kehidupan umat beriman. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, dan ada yang tidak subur. Benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah limpah kalau jatuh di tanah yang subur. Lahan subur bagi benih firman itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan, merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap firman Tuhan. Firman itu bergema dan menjadi pelita bagi langkah kita kalau kita mau dengan sadar dan bebas menghidupinya. Dari pihak Allah selalu mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati agar firman itu bersemi dalam hidup kita? Yesus menyadarkan para muridnya bahwa firman itu tidak selalu diterima dengan baik oleh manusia. Seringkali kedegilan hati manusia menghambat pertumbuhan benih firman itu. Mari kita membuka hati lebar-lebar, membiarkan hidup kita dituntun oleh firman Allah yang hidup. Firman itu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau membentang dan ke sumber-sumber air yang tenang. Ya Tuhan, suburkanlah hidup iman kami. Buatlah kami rendah hati dan terbuka terhadap bisikan sabda-Mu. Amin.